Mungkin ini tidak asing bagi kalian karena BK waktu SMP kalian sudah pernah mendapatkan bagaimana BK di SMP. Perlu saya luruskan dulu, BK di sini maksudnya adalah bimbingan dan konseling. Sehingga mungkin ada perbedaan dengan BK waktu di SMP. BK di SMP biasanya tugasnya adalah ditatip, menertibkan siswa, menjadi polisi sekolah, dan selalu memberi hukuman. Namun berbeda sekali dengan BK di SMK Negeri 1 Pedan ini. BK di SMK Negeri 1 Pedan adalah temannya siswa. Guru BK peduli siswa. Sebelum saya lanjutkan, akan kami sampaikan dulu, perkenalan dulu, bahwa BK di SMK Negeri 1 Pedan ini ada 4. Yang pertama adalah Bapak Dr. Andes Santoso. Kemudian yang kedua Ibu Tina Ning Minarini SPD MPD. Kemudian yang ketiga Ibu Novia Triana SC. Dan yang terakhir saya sendiri, Saroja SPSI. Anak-anak yang kami banggakan, tadi sudah saya jelaskan bahwa BK di SMK Negeri 1 Medan adalah BK yang peduli siswa. Bimbingan dan konseling itu bukan polisi sekolah, bukan tempat pengadilan, tetapi BK adalah sahabat siswa. Sahabat dalam hal kesulitan, dalam menghadapi masalah. BK peduli siswa dalam menyelesaikan masalah dan perkembangan siswa. Bahwa prinsip ataupun asas bimbingan konseling di SMK Negeri 1 Medan, yang pertama adalah kerahasiaan. Jadi kalau misalnya nanti kalian ini mau curhat ke BK, insya Allah aman. Identitas maupun masalah yang dihadapi akan dirahasiakan. Asas yang kedua adalah kesukarelaan, jadi bukan paksaan. Jadi anak yang mau ke BK itu silahkan, siapa saja boleh. Dan kami sudah menyampaikan bahwa BK di SMK ini waktunya adalah 24 jam. Kalian bisa melakukan konsultasi, boleh melakukan bimbingan dengan guru BK ini setiap saat. Tidak harus ketemu langsung, bisa lewat WA, bisa lewat chattingan dan lain sebagainya. Kemudian ini tadi asas yang kedua. Asas yang ketiga adalah keterbukaan. Jadi apa adanya kita buka bersama-sama. Yang keempat adalah asas kegiatan. Untuk lebih jelasnya nanti akan, kalau kita ketemu langsung biar lebih jelas. Asas yang berikutnya adalah kemandirian. Maksudnya adalah bagaimana membuat siswa itu menjadi mandiri, tidak tergantung pada orang lain. Yang berikutnya adalah asas kekinian, up to date. Jadi hari ini, bukan yang kemarin-kemarin. Kemudian asas berikutnya kedinamisan. Jadi BK di sini itu adalah dinamis, tidak statis, tidak diam saja, tapi selalu berkembang. Asas berikutnya adalah keterpaduan. Terpadu antara dari berbagai lembaga itu menyatu. Tidak hanya satu sisi, tapi semuanya saling bekerja sama. Yang berikutnya asas kenormatifan, jadi normatif sesuai aturan. Yang berikutnya adalah asas keahlian. Berikutnya lagi asas alih tangan kasus. Ini untuk kasus-kasus yang tidak bisa diselesaikan di sekolah. Mungkin kerjasama dengan kepolisian, kalau misalnya itu ada unsur pidananya. Kemudian kerjasama dengan rumah sakit, kalau misalnya itu ada kasus yang melibatkan kesehatan dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah asas tuturi handaya. Guru BK ini adalah mengikuti siswa. Apapun kehendak siswa akan
Yang paling penting BKD SMK ini adalah fungsinya. Apa fungsi bimbingan dan konseling di SMK? Ada 5 fungsi yang akan kita terapkan di SMK Negeri 1 Medan ini. Yang pertama adalah fungsi pemahaman. Bagaimana membuat siswa ini paham baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap lingkungannya. Yang kedua adalah fungsi preventif, pencegahan. Bagaimana membuat siswa ini tidak akan membuat kesalahan, tidak akan membuat masalah dan lain sebagainya. Jadi sebelumnya ada preventifnya, dicegah dulu sebelum terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang ketiga adalah fungsi pengembangan. Ini yang paling penting, bagaimana guru BK ini bisa mengembangkan siswa itu sesuai dengan tahap perkembangannya siswa. Oh, siswa usia SMK ini berkembangnya hubungan sosial dan lain sebagainya. Jadi bagaimana siswa itu bisa berkembang maksimal sesuai dengan tahap perkembangannya. Yang keempat adalah fungsi penyembuhan. Ini bagi siswa-siswa yang mempunyai masalah, siswa-siswa yang lagi galau, nah ini akan kita selesaikan bersama. Kita sembuhkan kalau memang ada yang sakit, baik sakit fisik maupun sakit mentalnya. Yang terakhir adalah fungsi penyaluran. Nah ini sudah BK di SMK nanti akan menyalurkan alumni SMK Medan, baik yang mau kerja ataupun mau kuliah. Kerja akan kita carikan bagaimana kerja, baik terserah kalian ingin kerja di mana, akan kita salurkan. Kita sudah bekerja sama dengan beberapa perusahaan, beberapa lembaga yang siap menyalurkan kerja. Bahkan kita juga siap akan menyalurkan kerja ke luar negeri, seperti ke Malaysia, ke Jepang, akan kita salurkan sana. Seharusnya hari ini juga kita akan memberangkatkan siswa kita, alumni kita ini kerja ke Jepang, ada 20 anak. Tapi karena kondisi corona ini sehingga itu ditunda. Di Malaysia juga kita hari ini seharusnya memberangkatkan sekitar 50 siswa. Ini yang ke luar negeri. Kalau yang ke Indonesia nanti silakan, mau yang ke Batam, ke Jakarta, Jabodetabek semuanya, insya Allah bisa. Atau yang sekitar sini, sekitar Medan dan sekitarnya, akan kita salurkan. Bagi kalian yang pengen kuliah, juga akan kita fasilitasi. Mau kuliah di negeri atau swasta, mau yang reguler atau yang beasiswa, akan kita salurkan semua. Ada yang pengen Pak saya hanya butuh pelatihan saja 1 tahun, ada kita salurkan. Ada yang Pak saya pengen yang diploma saja, akan kita salurkan. Kita daftar ke dan akhirnya nanti kalian yang tinggal melanjutkan. Selanjutnya yang terakhir, apa manfaat BK di SMK Negeri 1 Medan? Ada 4 manfaat. Yang pertama adalah bimbingan konseling akan membuat diri kita merasa lebih baik, merasa lebih bahagia, tenang, dan nyaman. Karena bimbingan konseling tersebut membantu kita untuk menerima setiap sisi yang ada dalam diri kita. Kita bisa menerima apa adanya tentang diri kita. Kita ini punya kelemahan, tapi juga punya kelebihan. Ini manfaat yang pertama. Jadi yang pertama adalah kita bisa menerima kita apa adanya. Kalau kita punya kelemahan, ya kita apa adanya. Ya duitnya itu ya kita syukuri. Kita tidak meminta yang lebih. Kita punya kelebihan, kita tidak sombong. Kita kembangkan sama-sama. Yang kedua, manfaatnya bimbingan konseling juga membantu menurunkan hingga menghilangkan tingkat stres dan depresi. Ini bagi kalian yang punya masalah, biasanya stres, depresi, akan kita bantu untuk menyelesaikannya. Karena kita dibantu untuk mencari sumber stresnya, serta dibantu pula mencari cara penyelesaian terbaik dari permasalahan tersebut. Ini fungsi yang ketiga. Kemudian fungsi yang kedua, yang ketiga adalah bimbingan konseling membantu kita untuk memahami dan menerima diri sendiri dan orang lain, sehingga akan meningkatkan hubungan yang efektif dengan orang lain.
Ya, jadi ini bagaimana kita bisa menerima diri kita sendiri dan akhirnya kita bisa menerima orang lain, sehingga kita komunikasinya dengan orang lain kita lancar, tidak minder ataupun tidak sombong. Kita bisa koordinasi dengan orang lain dan berhubungan dengan lain dengan wajar, dengan biasa. Terakhir, perkembangan personal akan meningkatkan secara positif karena adanya bimbingan dan konseling di sekolah. Jadi perkembangan personal, kalian ini siswa secara pribadi adalah masa berkembang, sehingga kita akan membimbing kalian bagaimana supaya perkembangan kalian ini bisa maksimal, baik secara moral maupun secara kepribadian. Kemudian ini ada tambahan sedikit. Saya informasikan ada beberapa beasiswa yang ada di SMK Negeri 1 Pedan ini. Intinya ada 6 jenis beasiswa yang ada di sekolah ini. Ini khusus bagi kalian nanti yang benar-benar membutuhkan bantuan. Yang pertama adalah beasiswa PIP atau KIP. Ini yang setiap tahun kita ini mendapatkan sekitar 700 sampai 800 siswa yang mendapatkan bantuan. Masing-masing mendapatkan bantuan 1 juta per tahun. Jadi kalau kalian nanti mungkin mendapatkan, mungkin bisa selama 3 tahun mendapatkan terus, mungkin juga pernah atau hanya 2 tahun atau 1 tahun sekali. Kemudian yang